Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ketua kelas memimpin berdoa bersama ya. Kayak silahkan dipimpin oleh Mas Asmi. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Untuk hari ini, karena masih dalam situasi yang di bulan Agustus, ya, momen yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kita untuk menyemangati diri kita dalam pembelajaran, kita menyanyi bersama ya. Hari Merdeka. Kayak Pak Guru akan menampilkan video, kalian ikuti ya. Kita nyanyi sama-sama. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyanyikan lagu bersama. Semoga harapannya adalah dengan menyanyikan lagu nasional, kita mempunyai jiwa yang nasional, cinta tanah air, cinta terhadap bangsa Indonesia, cinta terhadap keragaman Indonesia, baik dari budayanya, sukunya, bangsanya, bahasanya, dan lain-lain, adat istiadatnya. Oke, sebelum kita belajar bersama, hari ini Pak Guru akan mengabsensi dulu. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Berangkat semua ya. Alhamdulillah Pak Guru ucapkan terima kasih. Semoga hari ini kita bisa belajar bersama dengan lancar. Hari ini anak-anak sudah sarapan semua? Sudah? Ada yang belum? Belum. Kenapa? Kenapa lupa? Kok lupa sih? Lupa apa? Bangunnya kesiangan? Lain kali kalau belum sarapan, usahakan bangunnya lebih kasih ya. Minta sama orang tua untuk dibangunkan lebih kasih ya, karena sarapan itu penting. Karena sebelum kita aktivitas, kita harus sarapan untuk stamina, biar kita kuat menghadapi panjangnya hari dari berbagai aktivitas. Baik, sebelum kita belajar, Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, nanti kalian belajar tentang, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, kalian mampu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan benar pada setiap paragraf. Kemudian yang kedua adalah, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, kalian mampu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf tersebut dengan mandiri. Jadi nanti setiap kelompok ada kegiatannya. Nanti kalian juga diminta secara mandiri menuliskan paragraf dan gagasan pendukung dan gagasan pokok. Kemudian yang ketiga adalah, setelah membaca teks keragaman budaya, peserta didik atau kalian mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan menggunakan peta pikiran atau mind mapping. Kemudian yang keempat adalah, setelah wawancara sederhana dengan sesama teman, kalian mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-temanmu di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Kemudian yang kelima adalah, setelah eksplorasi, kalian diharapkan mampu menghargai perbedaan suku, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Kemudian yang keenam, melalui pengamatan apa? Gambar makanan, ada gambar donat nanti, ada gambar pizza, gambar kue tart dan semangka. Kalian diharapkan dapat menyebutkan pecahan senilai 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8 dengan tepat. Kemudian melalui pengamatan gambar donat, pizza, kue tart, dan semangka, kalian diharapkan mampu menganalisis pecahan senilai 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8. Kemudian yang terakhir adalah, melalui latihan soal, kalian mampu menentukan pecahan senilai yang terkait dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran hari ini ya. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik. Kemudian Pak Guru akan menampilkan
video pembelajaran. Mohon disimak baik-baik. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai keberagaman budaya bangsaku yang bersumber pada buku tematik kelas 4 SD kurikulum tahun 2013. Oke, baiklah, setelah kalian menyaksikan atau mengamati video pembelajaran tentang keragaman Pak Guru akan menampilkan PowerPoint atau gambaran tentang pawai budaya. Ada yang tahu pawai budaya? Tidak ada yang tahu? Nah, sebelum Pak Guru menampilkan, dari kalian ini yang ada di kelas 4 ini, ada yang berasal dari suku Jawa? Ada. Suku Minang? Tidak ada. Suku Batak? Tidak ada. Suku Betawi? Makassar? Manado? Tidak ada ya. Berarti semuanya dari. Nah, supaya kalian lebih memahami keragaman suku budaya yang ada di Indonesia, kalian simak apa yang akan Pak Guru tampilkan berikut. Kalian baca dulu ya. Baca sama-sama coba. Pawai bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Sudah? Nah, jadi pawai budaya adalah sebuah kegiatan seperti karnaval. Seperti karnaval, menampilkan keragaman budaya suku yang ada di Indonesia. Kalian pernah nonton karnaval? Pernah. Kan macam-macam ya? Iya. Ada yang menggunakan pakaian adat. Coba, ada yang tahu tidak? Dari paragraf ini ada berapa kalimat pawai budaya? Coba dihitung. Dari pawai budaya sampai Babakan 1. Dari pawai ini sampai Indonesia 2. Dari Udin sampai lewat 3. Dari tahun ini sampai tersebut 4. Dari kakek sampai menanti. Dari terdengar sampai dekat ada 6 kalimat. 6 kalimat dalam satu paragraf. Dari bacaan ini, satu paragraf ini, kalian tahu tidak yang dimaksud dengan gagasan pokok? Yang mana kira-kira gagasan pokoknya? Pawai budaya Sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Jadi yang namanya gagasan pokok adalah kalimat utama pada setiap paragraf. Letaknya di mana kalimat utama? Bisa di awal, bisa di akhir kalimat, atau bisa di awal dan akhir kalimat. Di luar gagasan pokok namanya apa? Kalimat yang bukan termasuk gagasan pokok. Gagasan pendukung atau penjelas boleh. Setelah kalian mengetahui keragaman suku budaya yang ada di Indonesia, kenapa Indonesia mempunyai beragam suku budaya tapi tetap akur rukun? Karena diikat oleh Bhinneka Tunggal. Artinya apa? Nah, berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu yang membuat bangsa Indonesia tidak mudah terpecah. Bicara tentang pecahan, tadi perpecahan, kalau bangsa Indonesia tidak punya Bhinneka Tunggal Ika, pastikan Indonesia akan terpecah. Nah, kita akan belajar tentang pecahan. Pecahan senilai. Apa sih yang dimaksud dengan pecahan senilai? Ada yang tahu? Pecahan yang mempunyai nilai yang sama. Ini ada sebuah video, kalian simak. Itu ada permasalahan, anak memakan kue tapi tidak mau berbagi dengan adiknya. Nah, Pak Guru mau tanya, kalau misalnya Pak Guru mempunyai 2 potong roti, 2 potong kue, ya, masing-masing dibagi, rotinya itu masing-masing dibagi menjadi 4,
dan dibagi menjadi 8. Roti itu atau kue itu akan Pak Guru bagi ke 4 orang anak. Masing-masing anak ini akan mendapat berapa bagian? Awalnya Pak Guru mempunyai 2 kue. Anggaplah kue pizza. 1 dibagi menjadi berapa potong? 1 dibagi menjadi berapa potong? 8 potong. Pak Guru akan membagikan itu ke 4 orang anak. Pak Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ini sudah 4-4 betul ya? Perhatikan ya, sebelum kalian mengerjakan, Pak Guru akan menjelaskan. Di dalam map yang Pak Guru bagikan per kelompok itu, ada 3 lembar kerja. Silakan dikerjakan, Pak Guru nanti akan membimbing yang belum paham. Yo, ini ada teks bacaan ya. Ada 5 paragraf. 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada yang belum jelas? Jelas semua ya? Oke, silakan boleh bertanya dengan sesama anggota kelompok untuk mengisi yang IPS. Setelah selesai mengerjakan LK1 Bahasa Indonesia, LK2 IPS, kemudian lanjut mengerjakan LK3 Matematika. Dengan cara apa? Itu memperhatikan gambar makanan. Ada 4 gambar makanan. Sekarang sudah selesai semua ya? Pak Guru akan meminta masing-masing perwakilan dari anggota kelompok mempresentasikan. Apa sih mempresentasikan? Menyajikan atau menampilkan hasil pekerjaan kelompoknya. Oke, yang pertama dari kelompoknya, kelompok A, Mas Azmi, silahkan. Untuk LK pertama, silahkan dibaca gagasan pokok paragraf kedua. Barisan pawai tetap sedepan terlihat rombongan dari Maluku. Oke, betul. Kira-kira menurut anak-anak betul apa tidak? Berikan tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Kemudian untuk yang selanjutnya, Mbak Diah mempresentasikan hasil kelompoknya untuk menampilkan gagasan pokok paragraf ketiga. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Oke, betul. Kemudian cukup. Terima kasih Mbak Diah. Pak Guru akan menguatkannya. Jadi yang namanya gagasan pokok dari paragraf kedua itu adalah di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari kalimat itu adalah merupakan kalimat utama. Untuk semuanya, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Nah, coba. Tadi kita sudah belajar apa saja? Gagasan pokok, gagasan pendukung, keragaman budaya. Untuk selanjutnya, untuk lebih memperkuat pemahaman kalian, nanti Pak Guru akan membagikan lembar evaluasi. Apa itu lembar evaluasi? Lembar penilaian. Silakan, itu dikerjakan. Nanti waktunya adalah 15 menit. Sudah semua? Sudah. Oke, Pak Guru nanti akan menilai. Kemudian Pak Guru akan memberikan pesan moral setelah kalian belajar ya tentang indahnya keragaman budaya. Ya. Pesan moralnya apa? Setelah kalian belajar, kita harus menghargai keragaman budaya. Biar apa? Biar tidak terpecah. Baik, sekarang untuk menutup pelajaran hari ini, kita akan berdoa dipimpin oleh ketuanya. Mas Azmi, silahkan dipimpin. Duduk siap. Teman-teman, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Kepada Pak Guru memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, nanti Pak Guru akan mengirimkan link tugas untuk dikerjakan di rumah. Nanti Pak Guru kirim lewat grup WA. Baiklah. Selamat siang.